Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang dari sebelum-sebelumnya terus diakumulasi terus oleh pengendalinya di harga bawah dan saat ini berhasil rebound dan kembali bergerak naik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BSDE. Saham BSDE bisa kita lihat hari Jumat kemarin berhasil naik 3% lebih ke 980. Bisa kita lihat di grafik cara pergerakan dalam satu bulan terakhir ini, BSDE memang masih bergerak sideways. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA50 yang saat ini sekitar 955, BSDE selalu gagal break. Dan sempat turun kembali ke sekitar harga 930. Tapi cara pergerakan memang jika kita perhatikan setelah April sempat turun lumayan dalam setelah gagal break garis EMA50, pada saat akhir April BSDE mulai bangkit, pelan-pelan mulai bergerak naik, melewati kembali harga 900 dan sempat naik mengetas garis EMA50. Dan kemarin kembali keluar pemberitaan bahwa pengendalinya yaitu Paraga kembali serok 12,28 juta saham BSDE di sekitar 943 per lembar saham. Jadi transaksi itu dilakukan tanggal 12 Juni tahun 2024. Jadi apabila teman-teman selalu ikuti pergerakan dari saham BSDE, selalu ada pemberitaan bahwa pengendalinya pada saat bergerak turun terus akumulasi. Jadi sebelum juga sempat akumulasi di sekitar 940 sampai 930-an. Jadi pada saat sideways di sini pengendalinya memang sudah beberapa kali akumulasi. Dan saat ini BSDE mulai bangkit. Dan jika kita lihat broker summary untuk BSDE, bisa kita perhatikan satu minggu ini asing mulai masuk akumulasi. Dan di broker summary ini terpantau ada akumulasi besar. Jadi menarik, satu minggu terakhir ini mulai ada akumulasi. Secara teknikal saat itu sudah mulai membaik, sudah mulai naik di atas garis EMA50. Dengan target terdekat, saya lihat kenaikan untuk BSDE saat ini ada sekitar garis EMA150 di sekitar 995 sampai 1000 untuk minggu depan. Jadi BSDE saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik karena masih ada akumulasi plus candle juga lumayan solid pada perdagangan hari Jumat. Jadi apabila BSDE minggu depan terpantau berhasil melewati garis EMA 150 sampai 1000, maka cara pergerakan BSDE akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend kembali. Jadi apabila berhasil break 1000, maka target berikutnya saya lihat ada sekitar 1050 sampai 1060. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham BSDE, belum sempat dapat di sekitar 950, bisa coba tunggu terkena pullback lagi di sekitar garis EMA50 sampai 950 untuk entry-nya. Dan teman-teman yang sudah dapat di sekitar 950, masih bisa hold terus selama 950 tidak terlewati. Kan selama masih kuat berada di atas zona ini, minimal belum ada tanda-tanda untuk terbentuk lower low kembali. Jadi masih ada potensi untuk kedepannya melanjutkan high low-nya. Sekarang coba kita lihat CTRA. CTRA juga 2 hari terakhir mulai bangkit. Jadi cara pergerakan memang CTRA belum seoke BSDE. Saat ini jika kita lihat CTRA juga memang masih sideways, masih mencoba untuk bertahan di 1100 walaupun hari Kamis sempat turun menyentuh sekitar 1070. Tapi saat ini atau hari Jumat berhasil naik 2% lebih ke 1125 atau kembali naik di atas support 1100. Tapi jika kita perhatikan ada ex-date dividend nanti tanggal 28 Juni hari Jumat. Dan cara pergerakan satu bulan terakhir CTRA memang sideways, tapi untuk tren jangka menengah ini sudah downtrend karena sudah berada di bawah garis EMA50 150. Apalagi jika diperhatikan garis EMA50 secara berpotongan dan melanjutkan penurunan. Jadi untuk tren jangka menengah CTRA memang saat ini sudah kurang oke. Dan jika kita lihat broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin, candle memang lumayan solid. Dan bisa kita lihat untuk broker summary asing masih masuk walaupun jumlah tidak terlalu besar. Dan di broker summary dia terpantau ada akumulasi. Tapi akumulasi ini juga tidak terlalu besar. Jadi CTRA saya lihat cara pergerakan masih akan sideways. Masih ada potensi untuk minggu depan kembali naik mengetes 1150 sampai garis EMA50 150. Jadi saat ini garis EMA 150 sekitar 1165. Tapi potensi untuk break garis EMA50 150 minggu depan menurut saya sepertinya masih sangat kecil. Dan memang ada potensi untuk naik. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata CTRA jika kita pantau minggu depan mencoba untuk break masih gagal dan kembali bergerak turun. Karena ingat beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA50 150, CTRA selalu gagal break dan dipaksa turun kembali ke 1100. Sekarang kita coba lihat SMRA. SMRA juga cara pergerakan saat ini sudah kurang oke. Bisa kita lihat sebelumnya sempat rebound dan naik setelah menyentuh sekitar 480. Setelah itu mulai naik melewati zona 500.
sempat naik tinggi melewati garis EMA 50 150 dan mulai uptrend, tapi mencoba melewati 580, ternyata SMRA gagal dan kembali turun bawah garis EMA 150. Karena memang pada saat kenaikan tinggi ini secara candle garis EMA 150 belum terkonfirmasi break. Dan ternyata gagal break dan malah turun kembali bawah garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan hari Jumat kemarin memang masih naik 1% lebih ke 505, tapi secara candle ini kurang oke. Masih ada doji dengan shadow ke atas ke bawah lumayan panjang. Saat ini masih mencoba untuk bertahan di zona 500 sampai 505. Tapi tetap saya harus hati-hati apabila SMR tetap minggu depan gagal bertahan di 500. Dan cara pergerakan masih ada potensi kembali ke 480. Dan cara pergerakan bisa kita lihat juga masih bergerak sangat downtrend. Untuk SMRA jika kita perhatikan pada kenaikan 1% lebih ini memang terpantau ada akumulasi, tapi sama akumulasi ini juga tidak terlalu besar, tapi asing bisa kita lihat malah terus keluar dari saham SMRA. Jadi beda dengan teman-temannya, asing sudah mulai masuk walaupun jumlah tidak besar, tapi SMRA ini malah masih terus distribusi. Jadi SMRA apabila teman-teman sudah punya atau ingin coba entry, menurut saya saat ini wait and see dulu untuk lebih amannya. Apabila mau coba spekulasi buy, bisa coba tunggu di 500. Selama SMR kuat di 500, bisa coba entry untuk swing atau trading jangka pendek dengan target jangka pendek tetap di garis EMA 50 di sekitar 525 untuk saat ini. Karena sebelumnya bisa kita lihat SMR sempat turun mendekati harga 510, sempat menyentuh 505, berhasil bertahan dari rebound, tapi kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, ternyata gagal dan kembali melemah. Selanjutnya saya coba analisa saham Pewon yang bisa kita perhatikan cara pergerakan saat ini juga kembali melemah. Dengan support yang lumayan kuat saat ini ada sekitar 380. Dan untuk Pewon jika kita perhatikan ada estate dividend nanti hari Selasa. Jadi untuk Pewon menurut saya saat juga cara tren masih belum oke. Sebelumnya sempat bertahan dari rebound dari 380, berhasil rebound, mencoba beberapa kali melewati garis EMA 50 ternyata gagal. Pada perdagangan tanggal 10 Juni memang sempat naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba melewati 410 ternyata juga tetap gagal dan saat ini kembali berada bawah garis EMA 50. Sehingga cara tren saat ini memang masih sideways untuk tren jangka pendek, tapi tren jangka menengah ini masih bergerak sangat downtrend. Apalagi jika kita perhatikan asing satu minggu terakhir masih keluar dan distribusi asing hari Jumat kemarin lumayan besar, price ini terpantau ada distribusi besar. Jadi untuk Pewon menurut saya saat ini belum layak untuk entry, masih sangat beresiko karena masih ada distribusi besar plus ada exit dividend nanti hari Selasa. Jadi potensi untuk kembali turun mengatas 380 menurut saya masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham properti, menurut saya coba fokus saham lain saja seperti BSTE atau CTRA. Cara pergerakan saat ini sudah mulai membaik. Untuk cara pergerakan secara tren menurut saya BSTE akan lebih oke. Daripada kita paksakan untuk coba entry SMRA maupun saham Pewon. Kan cara pergerakan bisa kita lihat ini masih ada distribusi, masih ada potensi untuk melemah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.